Nah, adapun mediasi hari ini adalah penandatanganan berita acara mediasi gagal atau deadlock, sehingga tadi sudah disampaikan oleh mediator bahwa mediasi ini gagal ya, untuk minggu depan akan masuk dalam pokok perkara. Minggu depan atau berapa minggu kemudian? Tadi disampaikan oleh ibu mediator, nanti ditunggu konfirmasinya kurang lebih 1 minggu ya, terhitung hari ini untuk dilakukan namanya sidang pokok perkara. Bang, tapi pihak dari Reza Gledys mengklaim kalau Nikita Mirzani lebih penting untuk hadir di persidangan ini dibanding kliennya, Bang, untuk mediasi. Nah, saya kira begini, kan baca dulu dong Perma 1 2016, Junto Perma nomor 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di pengadilan. Nah, urgensinya dalam proses mediasi itu kehadiran masing-masing pihak, para pihak disebut ya, bukan hanya prinsipal dari penggugat atau Nikita Mirzani, tapi juga harus dihadirkan prinsipal dari tergugat. Nah, kemudian sesuai dengan teman-teman ketahui sendiri kan, Nikita Mirzani kan dalam tahanan negara. Oleh karena itu kami membutuhkan waktu dalam proses administrasi untuk mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI, koordinasi kepada Kejaksaan, terus kemudian koordinasi dengan Rutan Pondok Bambu. Oleh karena itu, karena kami tidak bisa mendapatkan informasi yang pasti Reza Gledys hadir dalam proses mediasi, ya kami juga nggak bisa menghadirkan. Tiba-tiba hari ini mediasi, terus kemudian dihadirkan, nggak bisa, gitu. Begitu ya. Tadi pihaknya, lawyernya Reza Gledys mengatakan bahwa gugatan dari pihak Nikita Mirzani ini tidak berdasar. Katanya aneh karena sudah terbukti bersalah malah menggugat KMH. Gimana Bang tanggapannya? Silakan Dr. Usman dulu yang jawab. Jadi gini ya, saya mau tegaskan begini, hukum acara itu dalam konteks hukum di Indonesia itu ada macam-macam, ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata, ada hukum acara tata usaha negara, ada hukum acara konstitusi. Nah, hukum acara ini semua prinsipnya itu berbeda ya. Kalau dikatakan ada pidana yang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga, pertanyaan seriusnya putusan itu sudah inkrah atau belum ya. Kalau itu belum inkrah, berarti itu tidak bisa dijadikan dasar. Jelas, itu belum inkrah, tidak bisa dijadikan dasar sebagai alasan bahwa seseorang itu terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Oke. Yang kedua, hukum acara pidana dan hukum acara perdata itu konteksnya berbeda. Dia tidak bisa digabung dengan perkara perdata yang saat ini kita ajukan gugatan ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya mereka menyimpulkan bahwa itu aneh gugatan kami ya, karena sudah terbukti sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan pidananya ya. Terus apa yang mereka mau sampaikan terhadap putusan yang belum inkrah itu? Apa yang ingin mereka dalilkan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap? Ini kan masih panjang prosesnya. Saat ini kan ada proses banding di Pengadilan Tinggi ya. Kalau proses banding di Pengadilan Tinggi ya, misalnya ya, kami menyimpulkan atau kami meyakini Nikita Mirzani bebas di Pengadilan Tinggi, lalu bagaimana dengan statement mereka? Berlaku nggak statement mereka itu ya? Artinya apa? Apa yang mereka sampaikan itu justru mereka yang tidak punya dasar. Ngomongnya apa tidak punya dasar ya. Kalau nanti dikatakan oleh Pengadilan Tinggi menyatakan Nikita Mirzani tidak terbukti, berarti apa? Putusan omongan yang mereka sampaikan bilang gugatan kami tidak berdasar itu justru sebaliknya, mereka yang tidak berdasar, ngomong nggak jelas gitu ya. Makanya saya bilang harus dipisahkan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Ini ibarat minyak sama air, nggak bisa nyatu dua hukum ini gitu loh. Kalau kemudian nanti misalnya ada perkara berikutnya masih kasasi, itu pun juga belum bisa dijadikan sebagai dasar oleh mereka untuk melakukan bahwa menyatakan bahwa gugatan tidak berdasar gitu. Kalau dia bilang tidak berdasar, ya silakan dijawab saja di dalam nanti pokok perkara ini. Tapi yang jelas saya mau sampaikan itu penting buat mereka ketahui, putusan pidananya Nikita dan Ismail Marzuki adalah putusan yang belum inkrah.
Artinya masih bisa terjadi perubahan, masih besar adanya perubahan terhadap putusan itu. Ya, maka saya katakan di sini kami tim pengacara sekaligus tim penasihat hukum di perkara pidana mengatakan meyakini bahwa ini kita akan bebas di tingkat pengadilan tinggi. Artinya gugatan ini lanjut ya Bang, nggak ada pencabutan gugatan PMH. Nggak ada, Karena nggak ada. pihak sana juga menyinggung karena pihak itu mempermainkan gugatan karena mempermainkan pengadilan karena Nah, gugat itulah. gugat cabut. Nah, itulah karena tidak membaca hukum, tidak membaca tidak ngerti hukum acaranya. Ada nggak hukum acara melarang gugat cabut? Nggak ada. Gugat cabut itu adalah proses hukum yang jelas. Kita menggugat didaftarkan berdasarkan hukum. Kita mencabut juga didasarkan hukum. Ya, kita menggugat lagi didasarkan hukum. Coba cari di Indonesia ini ada nggak orang dibilang tidak bermartabat apa tadi bahasanya? Tidak menghargai pengadilan ya? Tidak menghargai pengadilan karena gugat cabut. Coba cari di Indonesia ini. Ada Itu nggak? nggak dasar itu. Tapi kali ini bakal Ya. mencabut atau tidak? Abang? Kali ini bakal Tidak mencabut. Sudah pasti tidak. Kita Tidak. gas terus. Kita gas. Kita fight terus. Iya, nah saya mau tambahkan begini, kan tadi dibilang tidak mau menghormati peradilan. Justru teman-teman lihat kemarin kekisruan dalam proses mediasi, ya, karena mereka tidak menghadirkan atau salah menghadirkan surat kuasa istimewa, ya, tiba-tiba mereka keluar dengan teriak-teriak, terus kemudian menyampaikan ke publik, silahkan mereka bernegosiasi dengan kursi kosong. Itu adalah bukti dari mereka tidak menghormati peradilan. Bukan cabut gugat. Ini jelas. Di dalam Perma 1 2016 jelas ada tata kelola mediasi yang harus dihormati semua pihak. Nah, kalau perilaku begini, ya, dengan gaya begini, arogan begini, saya kira nggak tepat. Dan itu yang mencederai dari proses peradilan itu sendiri, gitu loh. Jadi jangan ada narasi bahasa yang cabut gugat. Loh, mencabut juga ada dasar hukumnya, menggugat kembali juga punya dasar hukum. Terus norma apa yang dilanggar? Benar nggak? Makanya saya bilang kita sebagai praktisi hukum itu bicara nggak boleh asal bicara, harus ada referensi hukumnya dan landasan hukumnya. Itu berkali-kali saya sampaikan. Baru namanya advokat, gitu loh. Sebagai bagian dari opposium nobile itu. Nah, kalau bilang bahwa jangan dicabut lagi, siapa mau cabut? Ya, kami yakin dan mantap ya dengan gugatan PMH ini, gitu loh. Dan sebenarnya begini, kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan 363 itu ya, banyak putusan itu yang menjadi kekuatan kami dalam pembuktian dalam gugatan perbuatan menghukum, ya. Nah, kalau mereka tadi mendalilkan, wah nggak punya dasar, sudah ada putusan pengadilan, kan belum ingkrah. Gimana sih ini para senior ini, ya kan? Kok cara berpikirnya tidak senior gitu loh? Landasan hukumnya nggak senior gitu loh. Jangan begitu, ya. Silahkan menyampaikan pendapat hukum, ada landasan hukumnya, ada relevansi hukumnya, itu yang benar. Agenda selanjutnya Bang? Nah, agenda selanjutnya minggu depan adalah pembacaan laporan mediasi gagal dan ini pembacaan gugatan, ya. Dan itu nanti akan dikonfirmasi oleh panitera pengganti. Harinya sama Bang, hari Selasa? Belum tahu, nanti yang pasti akan disampaikan oleh